senang sekali Rina kembali menyapa Anda di program Papadahan Dokter, program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif. Dan pada episode kali ini kami akan kembali menghadirkan dokter gitu yang akan membahas suatu tema yang berjudul pada hari ini adalah mata minus meningkat, pahami dan kendalikan miopia sebelum terlambat. Nah, sudah hadir bersama Rina pada kesempatan Papadahan Dokter pada hari ini, yaitu dokter spesialis mata, Dr. Arsil SPM. Beliau merupakan dokter spesialis mata pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Selamat bergabung, Dok. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti yang sudah Rina sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas miopia nih, Dok ya. Rabun jauh gitu ya. Ini lumayan banyak nih, Dok ya, orang-orang yang berkacamata menderita miopia nih, Dok ya. Oke, kita mungkin dari dasar dulu, Dok ya. Apa sih, Dok, rabun jauh atau miopia ini, Dok? Rabun jauh itu miopia. Melihat benda dari dekat itu terang, tapi melihat jauh kabur. Oke, kalau bahasa kitanya itu minus gitu ya. Bahasa akrabnya gitu ya. Oke, apa sih, Dok, yang menyebabkan orang ini bisa miopia nih, Dok? Apakah sering melihat HP kah atau terpapar apakah gitu, Dok? Penyebabnya, Dok? Penyebabnya karena genetika. Genetika? Genetika, 70% karena faktor keturunan. Wow. Jadi 70% faktor keturunan, yang 30% itu bisa dari mana-mana aja. Misalnya kayak membaca terlalu dekat di tempat gelap. Tapi nggak juga ya kalau kayak gitu, karena kalau di tempat gelap zaman dulu cuman lampu, cuman ini aja itu. Tapi kok mereka tidak pakai gitu. Tapi nggak juga. Jadi makanya untuk yang 30% itu banyak penyebabnya, termasuk dari misalnya dari kondisi korneanya gimana pada saatnya makin dewasa, apakah makin bagus korneanya atau makin apa gitu, kita nggak ngerti, nggak tahu. Oke, yang pasti 70% genetik pasti. Keturunan, Dok? Iya. Jadi misalnya mama atau ayahnya gitu, anaknya pasti? Pasti kan, jadi 3 anak, salah satunya pasti nggak semua. Nggak semua. Tapi yang jelas 70% ya. Kalau kayak saya gitu ya, saya kebetulan 3-tiganya memang pakai. Tapi ada anak teman saya, dia pakai, istrinya pakai, dia anak-anaknya nggak ada yang pakai. Jadi tidak semua yang seperti itu. Oke. Jadi tidak memandang usia nih, Dok? Nggak memandang usia. Oke. Jadi dari usia berapa nih? Yang paling jelas kalau bisa dari mulai 1 tahun juga udah, kalau ini bisa ketahuan. Misalnya, dari mana, Dok, bisa mendeteksi? Perkiraan dokter-dokter nebak ini kayaknya minus ini atau itu. Itu dari matanya kayak terlalu besar, menonjol, ini. Itu mungkin bisa karena di situ. Oke. Ada dampak panjang nggak sih, Dok, misalnya lambat ditangani nih? Bisa. Jadi kalau dampak yang panjangnya itu makin tinggi. Minusnya makin tinggi, progresifnya makin cepat. Progresif itu peningkatan minusnya makin cepat. Sebelum usia mereka umumnya pada usia dewasa muda. Jadi umur 24 ke bawah. 24 ke bawah? Iya. Misalnya lambat tertangani, Dok ya? Iya. Ini ada mata minus, Dok ya? Biasanya ada mata silinder nih. Ada perbedaan nggak sih, Dok, dari keduanya tersebut? Atau kelelahan mata nih, Dok? Biasanya ada perbedaan nggak sih, Dok, untuk melihat nih minus, silinder, matanya lelah gitu? Kalau misalnya kalau dilihat secara ini nggak ada. Kalau secara kasat mata ya, karena lihat biasa nggak bisa, kecuali kita ukur dengan visus. Nah, baru kita ketahuan berapa ininya. Jadi perbedaannya itu karena kalau minus itu karena genetik, kalau silinder itu karena faktor anatomi. Anatomi itu kornea tidak harusnya ini tempat kornea, ini kornea harusnya seperti ini. Ya, kalau pada orang silinder dia miring. Jadi makanya kadang-kadang kita nyari sudutnya. Sudutnya itu aksisnya berapa sampai ke sini.
Oke. Jadi ada yang di sini, ada yang di mana-mana. Nah, sudutnya di mana? Nah, baru bisa pas. Oke. Oke, ini kita kembali tadi ke gadget nih dok ya. Adakah penggunaan gadget ini benar-benar bisa meningkatkan minus nih dok? Benarkah dok? Enggak benar karena dia cuma sedikit aja ada perbedaan menurut penelitian 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kebetulan ada PIT. Itu ada temen, jadi ada sejawat yang memaparkan, menjurnal di jurnal dipaparkan di situ bahwa hanya nggak sampai 5%. Peningkatannya? Iya, nggak sampai 5%. Berarti mitos dok ya? Iya. Oke, jadi misalnya peningkatannya itu karena apa dok biasanya? Biasanya dok? Biasanya di buku nggak ada, di buku nggak ada. Jadi misalnya nih sekarang gitu ya, misalnya dok ya, saya misalnya -1 gitu misalnya, apakah akan meningkat dok ke minus? Belum tentu. Jadi tetap segitu. Bisa tetap, bisa meningkat, tergantung makanya progresivitasnya. Progresifnya itu juga nggak tahu dari mana gitu loh. Apakah dari tubuh si penderita, apa tuh si mata miop itu atau tidak ya kita juga nggak tahu. Yang jelas sampai umur segini itu akan stop gitu. Insya Allah di stop. Kalau misalnya masih berlanjut ya hanya sekian persen aja. Misalnya umur sekian masih nambah, umur sekian lebih dari 24 misalnya masih nambah, ya itu karena itu. Dari penggunaan kacamata dok bagaimana dok? Penggunaan kacamata ya kalau nggak pas. Itu pertama sakit, ya betul. Kedua ya penglihatan jadi kabur, ketiga penglihatan jadi silau. Silau karena terlalu terang silau sehingga sakit matanya. Berarti mitos dok ya? Itu juga mempercepat penambahan kacamata tadi? Iya, yang salah ya? Iya, yang salah. Itu salah satu dok ya? Iya. Tapi misalnya mata minus bisa meningkat? Enggak. Itu salah. Oke, baiklah. Apakah miopia ini bisa memicu penyakit mata yang lebih serius dok? Sebut saja bisa. Glaukoma itu? Bisa. Kalau dia miop tinggi di atas 6, namanya tinggi di atas 6, itu paling sering. Paling sering itu adanya tanda-tanda glaukoma, teman memang nggak khas, nggak ada gejalanya, nggak ada apa kecuali di pemeriksaan dengan punduskopi dilihat lagi, baru kita lakukan pemeriksaan OCT. OCT itu untuk sama dengan MRI-nya pada mata, ya, nah itu kayak gitu. Jadi berapa kerusakannya, berapa ininya itu di situ, baru ketahuannya di situ. Bisa dok ya berarti? Bisa. Jadi jelas kalau miop tinggi ke arah glaukoma pasti. Menakutkan sekali ya, jadi harus diperiksa nih dok ya? Ya betul. Oke, baiklah nih dok, ada sekarang mulai tren nih di kalangan-kalangannya, sebut saja selebgram nih, operasi lasik nih dok. Pada kondisi apa sih dok kita ini yang berkacamata, sudah mulai lelah nih dok, berkacamata sakit dan lain sebagainya. Pada kondisi apa bisa operasi lasik dok? Nggak ada kondisi. Kapan nggak ada? Kalau mau operasi? Nggak ada, kalau mau silakan, ada duit. Waduh. Yang ditanya duit soalnya. Iya sih ya, karena tidak dibebankan BPJS. Iya, nggak bakalan 50 juta. Kalau di bawah 50 juta dibebankan BPJS, hancur BPJS. Oke, jadi kalau mau gitu ya? Kalau mau, kita mau langsung. Tidak memandang minusnya berapa? Umur justru ya? Umur di atas 18. Oke. Minus berapa nggak ada masalah. Ya ada yang yang mau masuk polisi, minus cuma 1, minta dilasik. Karena tidak boleh ya dok? Iya, mesti. Padahal kalau dilasik itu pasti ada sisa. Sisa apa dok? Sisa kan nggak mungkin, korneanya dihabisin semua. Nah, jadi sisanya paling 0,25, tapi kan 0,25 dianggap normal. Iya, masih bisa. Iya, masih dianggap normal. Nah itu. Terus kalau udah dilasik,
Katanya, tapi yang belum tahu. Memang ini nggak terlalu signifikan nggak. Setelah 8 tahun pasti timbul lagi minus. Biasanya minusnya itu tapi nggak lebih dari setengah. Setengah atau 1 nggak lebih. Nggak. Tapi setelah 8 tahun. Tapi nggak semua juga, karena teman-teman saya banyak yang di LASIK juga seperti itu. Nggak apa-apa sekarang, nggak masalah, tetap sama adanya. Ya sudah. Tapi apakah dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa miopia ini tidak bisa sembuh, dok? Miopia nggak bakalan sembuh. Nggak bakalan sembuh. Waduh. Berarti apa dok yang harus dilakukan, dok? Yang harus dilakukan ya jaga aja. Jaga mata? Iya. Dengan segala macam cara jaga. Makanan berpengaruh, dok? Enggak. Kata orang-orang tua dulu makan wortel, nggak ada. Nggak ada. Itu cuma antioksidan. Antioksidan itu kan memperbaiki. Memperbaiki, misalnya saraf-sarafnya rusak dikit diperbaiki sama dia ini. Itu tapi kan untuk ini kan enggak. Apalagi ada faktor genetik tadi, dok, ya lebih luas lagi. Karena gini, minus itu kan tidak tergantung. Kalau misalnya kayak tadi antioksidan bisa memperbaiki saraf, ya mungkin bisa. Tapi kan miopia atau hipermetrop itu tidak terpengaruh dengan saraf. Baiklah, kita break sejenak dulu, dok, ya. Sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya atau netizen yang ingin bertanya juga silahkan seputar miopia gitu ya. Misalnya Anda mengeluhkan atau mata Anda minus dan lain sebagainya, bisa bertanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Papadahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dengan Dr. Arsyil. Beliau merupakan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Tadi sudah membahas terkait miopia gitu ya, apa itu miopia, gejalanya gitu ya. Dan tadi Dr. Arsyil katakan bahwa miopia itu tidak bisa sembuh. Jadi mari ya kita jaga mata kita dengan baik, dengan gaya hidup tentu saja yang baik juga. Oke, Dok, kita masuk ke sesi tanya jawab dengan para pemirsa di rumah gitu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, bisa dijawab langsung oleh dokter juga. Pertanyaannya dari Rudi di Wayau, katanya, Dok, benarkah kalau lepas pasang kacamata itu bisa menambah minus mata, katanya, Dok? Ya bisa, memang iya. Karena gini, kalau lepas pasang sama kita dengan balon. Balon kita tiup, kita kempesin, kita tiup, kita kempesin. Itu sama balon yang kita tiup terus, mana lebih cepat rusaknya? Tiup-tiup lagi ya? Iya, kalau kempesin kan, kempesin, tiup lagi, kempesin, tiup lagi. Molor. Iya. Sama kayak gitu. Jadi bisa nambah ya? Bisa nambah. Jadi dipasang terus kan? Bisa dipasang terus kecuali mandi sama tidur. Iya itu sih. kan. Iya. Karena tidur itu juga obat. Istirahat mata gitu? Iya, obat itu. Oke, baiklah. Jadi kalau beraktivitas dipasang, Dok, ya? Iya. Oke, jangan dilepas pasang. Oke, semoga terjawab, Rudi ya. Lanjut lagi, ada Ihsan di Tanta, katanya kapan sebaiknya seseorang ini mulai memeriksakan matanya secara rutin, Dok, terutama untuk anak-anak nih yang gadget terus apa? Pada saat sekolah. Sekolah udah mulai kelas 1 SD lah mulai diperiksakan pertama kali. Nah, kita lihat biasanya kan kalau umur segitu, kalau dia nggak ngomong sama orang tuanya nggak bakalan tercover dia minus atau plus atau apa, nggak tahu gitu loh. Jadi harus dibawa gitu ya, untuk diperiksa, karena anak nih ya biasanya nggak jujur gitu ya, tidak ditanya. Oke, jadi langsung misalnya anak sudah masuk masa sekolah, usia sekolah langsung diperiksakan ya, apakah ada kabur kah gitu ya. Karena bisa. Karena anak ini juga males pakai kacamata. Iya, gitu, males. Iya. Apalagi mau lepas pasang. Iya, lepas pasang makin jadi makin tambah. Oke, baiklah, lanjut lagi, Dok. Dari Janah di Tanjung Selatan, katanya, betulkah, Dok, seiring berjalannya usia mata minus itu bisa berubah jadi plus? Ya, pasti. Kalau plus enggak. Kalau plus yang namanya hipermetrop itu tidak. Jadi tetap minus saja sampai umur usia berapapun tetap minus. Tapi yang namanya
menjadi plus itu untuk kacamata baca usia kita 40 tahun itu pasti. Usia 40 tahun itu pasti. Itu juga nggak ada yang cerita. Guru saya juga nggak ngerti ceritanya kok bisa kayak gitu loh. Cuman pada saat itu memang ada yang hilang, jadi mulai hilang itu enzim kalau nggak salah, enzim yang hilang. Nah itu yang mempengaruhi penglihatan. Nah itu aja perkiraan dia, tapi yang pastinya dia bilang nggak tahu. Belum ada penelitian. Belum ada penelitian, nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada, karena udah banyak yang neliti lah. Jawabannya cuma itu aja gitu loh. Oke, baiklah. Itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan pemirsa, semoga terjawab. Kalau misalnya kurang bisa langsung berkonsultasi dengan Dokter Arsil ya. Oke dok, kita lanjut lagi dok ya ke pertanyaan di sini. Apakah peran gaya hidup ini, gaya hidup seseorang itu mempengaruhi dok, mata menjadi minus, bertambah dan lain sebagainya? Gaya hidup nih dok? Gaya hidup Nggak berpengaruh? Nggak, kecuali ya kalau makan HP terus-terusan yang nggak berhenti-berhenti ya tadi kurang dari 5%, tapi kan nggak semua orang. Ya nggak semua orang yang tiap saat pakai HP itu kayak makanan aja ya. Nonton drakor misalnya dok secara terus-menerus gitu. Tapi kan gitu. Jadi penggunaan kayak HP, laptop, apa itu paling tidak 2 jam harus berhenti. 2 jam harus berhenti? 2 jam harus berhenti selama 5 menit. Tapi jangan dari HP ke laptop. Karena kan dia sama-sama dekat. Jadi kalau saya selalu nganjurin kalau di rumah, kalau di tempat di poli, kalau misalnya kita kayak gitu, habis kerja pakai laptop udah 2 jam, ngambil minum ke dapur kan 5 menit sampai lagi. Alihkan ya pandangan ya dari pandangan layar yang dekat ke tempat yang luas, nah gitu. Itu paling itu untuk memperlambat terjadinya minus yang bertambah. Oke, baiklah. Jadi apa yang harus dilakukan nih masyarakat, khususnya para pemirsa di rumah, untuk meningkatkan kesadaran nih dok tentang pentingnya kesehatan mata? Apa sih dok yang harus dilakukan? Ya sekarang kan pada tahu sendiri mata. Mata tahu, pentingnya tahu, ininya tahu, ya udah jaga diri sendiri aja. Ya kita kan jaga diri sendiri kan tergantung masuk mata apa segala macam. Nah kalau misalnya ada apa ya jangan pokoknya kalau ada apa-apa dengan mata jangan obat-obat ya kayak obat-obat penambah air mata kayak Instoroto itu boleh. Cuma itu kalau itu masih 3 hari masih udah ke dokter mata. Langsung periksakan dok ya? Iya. Oke. Terakhir nih dok, pesan kepada orang tua, mungkin kepada anaknya gitu ya. Pesan pada orang tua agar tidak terlambat mengenali miopi pada anak, apa sih dok? Pertama, kalau anak itu terlalu sering nonton TV, bukan terlalu sering, terlalu dekat. Satu, yang kedua, kalau anaknya nonton tapi matanya dimeremin, difokuskan di ini. Apa orang banyak dikicing kan kayak gitu, nah itu. Mulai waspada dok ya? Mulai kalau bisa periksa deh. Itu paling tidak 1 sampai 2 itu. Batas screen time dok kepada anak misalnya gadget berapa waktu? Samakah 2 jam? Sama 2 jam, semuanya 2 jam. Makanya saya juga ngomong sama kalau ada pasien yang seperti itu 2 jam stop. 2 jam stop, terserah mau HP bebas, mau ngapain juga bebas sama HP, cuman 2 jam stop. Nanti kalau mau 2 jam stop misalnya 5 menit 10 menit ya nggak apa-apa, terserah aja, yang penting jangan HP ke TV gitu loh. Sama aja dok ya? Sama aja bohong. Atau HP ke laptop juga sama. Oke, baiklah. Jadi dari diri sendiri dok ya, seperti dokter sampaikan, karena tidak ada upaya-upaya lain kalau diri sendiri ya tidak mau gitu ya memulainya.
Oke, terima kasih banyak dok Oke, ya. terima kasih, Sudah Nana. banyak sekali ilmu-ilmu dan tentu saja Anda bisa mengambil manfaatnya gitu ya. Dan banyak sekali episode-episode lainnya dari Papadahan Dokter yang akan dibahas setiap hari, setiap minggunya gitu ya. Jadi tetap saksikan kami Papadahan Dokter. Jadi akan menampilkan para dokter gitu ya yang akan memberikan ilmu serta wawasan seputar kesehatan. Rina bersama seluruh kru pamit dan Dokter Arsil juga pamit dari Papadahan Dokter kali ini. Kita berjumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.